Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Pemirsa sekalian, ayuhal musyahidun rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih mengkaji tema seputar usul fikih, namun sedikit spesial, yakni secara khusus kita membahas tentang maqasidus syariah. Ada 4 tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian maqasidus syariah. Yang kedua, jenis maqasidus syariah, anwa'u maqasidus syariah. Kemudian yang ketiga, tema tentang maqasidus syariah itu ilatut tasyri' ataukah hikmatut tasyri'. Dan yang keempat, yang terakhir, berdasarkan kajian pada poin ketiga, yakni apakah maqasidus syariah adalah ilatut tasyri' ataukah hikmatut tasyri', kita akan menarik kesimpulan sekaligus konsekuensi dari kesimpulan di poin ketiga. Baik, kita akan bahas mulai pengertian maqasidus syariah. Dalam kitab Ushulul Fiqhi Al-Islami, juz yang kedua, halaman 1017, Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa maqasidus syariah hiyal ghayatu minas syariah. Maqasidus syariah itu adalah ghayah, tujuan dari syariah. Artinya bahwa maqasidus syariah itu merupakan akhir, merupakan buah, merupakan natijah atau hasil dari tatbiqus syariah. Ini dari sisi ta'rif. Nah, hal yang sama ditegaskan oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau As-Syakhsiyah Islamiyah juz tsalis di halaman 367. Beliau menyatakan, fa inna maqasidash syari'ah kakullin hiya hikmatullahi min tasyri'iha wal ghayatul lati yuhdafu ilaiha min tasyri'iha. Jadi menurut beliau, maka sesungguhnya maqasidus syariah sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah keseluruhan, ya, secara keseluruhan, secara global, hiya hikmatullah, itu adalah hikmah dari Allah, min tasyri'iha, dari pensyariatannya, pensyariatan hukum-hukum Allah, pensyariatan risalah Islam. Wal ghayatul lati yuhdafu ilaiha min tasyri'iha, dan ia merupakan ghayah. Nah, ini persis redaksinya seperti Syekh Wahbah Zuhaili, yakni al-ghayah, tujuan yang ingin dicapai dari pensyariatan syariat Islam atau diturunkannya risalah Islam. Nah, sehingga dari 2 ta'arif ini, setidaknya, karena waktu kita singkat, maka kita batasi pada 2 ta'arif ini,
kita bisa simpulkan bahwa maqasidus syariah itu adalah maksud atau tujuan atau ghayah atau hikmah yang ingin dicapai dalam pelaksanaan syariah. Selanjutnya kita akan bahas di poin kedua, yakni jenis-jenis maqasidus syariah. Pada kesempatan kali ini kami akan bagi jenis-jenis maqasidus syariah itu dari dua aspek. Aspek pertama adalah maqasidus syariah ditinjau dari cakupannya. Ditinjau dari cakupannya, maqasidus syariah dibagi menjadi dua, yakni maqasidus syariah atau tujuan pensyariatan yang sifatnya global, yang sifatnya itu umum, yang kemudian oleh para ulama disimpulkan, ya maqasidus syariah secara global, tujuan dari pensyariatan secara global itu adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid, meraih maslahat atau manfaat menurut tinjauan syariat dan menghindarkan, menjauhkan dari mafasid, kerusakan-kerusakan. Nah, kesimpulan ini diperoleh dari sejumlah dalil. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang Allah menjelaskan tentang hikmah risalah, hikmah diutusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Jadi dalam ayat ini disebutkan hikmah atau natijah dari diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW atau hikmatur risalah itu adalah untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Kemudian dalam ayat lain kita bisa dapatkan mengenai hikmah diturunkannya Al-Quran, yakni dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa-apa yang dia itu menjadi syifa, menjadi obat, penyembuh, penawar penyakit. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan maksud dari diturunkannya Al-Quran itu adalah satu sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar penyakit, dan yang kedua sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah jenis pertama dari maqasidus syariah, yakni maqasidus syariah yang sifatnya global atau umum. Yang kedua, sebahagian ulama usul menyatakan adanya maqasidus syariah untuk kasus-kasus hukum-hukum tertentu. Dan memang akan didapati nas-nas tertentu, baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan mengenai hikmatut tasyri' ini. Sebagai contoh dalam hal pelaksanaan ibadah saum, Allah Ta'ala nyatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lafaz la'allakum tattaqun ini merupakan hikmah yang disyariatkannya ibadah saum. Berkaitan dengan salat, Allah Ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka hikmah dari ada'us shalah, pelaksanaan salat itu adalah tercegahnya musalli, tercegahnya orang yang salat dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Inilah hikmah dari ibadah salat. Kemudian berkaitan tentang ibadah haji. Dalam surah Al-Hajj ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi apa hikmah disyariatkannya ibadah haji dan kurban?
yakni agar mereka menyaksikan liyashhadu manafi'a lahum, manfaat-manfaat bagi mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa yang disebut manafi' pada ayat ini adalah manafi' fid dunya wal manafi' fil akhirah. Manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Manfaat di dunia berupa hewan sembelihan, kemudian persatuan kaum muslimin, termasuk ada pergerakan ekonomi ketika pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan manfaat fil akhirah, yakni ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hikmah dari pensyariatan haji dan kurban. Kemudian ada juga hikmah dari qisas, yakni hukum bunuh bagi orang yang membunuh. Di antara hikmahnya Allah menyatakan fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berfikir, wahai orang-orang yang cerdas. Nah, ini adalah maqasidus syariah untuk hukum-hukum tertentu. Sebagian ahli usul mengatakan bahwa hikmah ini berlaku untuk seluruh hukum-hukum syariah. Sementara sebagian ulama usul yang lain, termasuk al-alama Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, kita hanya boleh mengatakan satu hukum memiliki hikmah tertentu selama kemudian ada nas, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yang menjelaskan adanya hikmatut tasyri' dari masing-masing hukum tersebut. Baik, kemudian yang kedua adalah pembagian maqasidus syariah menurut atau dari sisi pengaruhnya dalam masyarakat. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya yang monumental yang berjudul Al-Muwafaqat, beliau membagi maqasidus syariah berkaitan tentang hal ini menjadi 3. Yang pertama adalah maqasidus syariah daruriyah. Yang kedua maqasidus syariah hajiyah. Dan yang ketiga maqasidus syariah tahsiniyah. Berkaitan dengan maqasidus syariah daruriyah, yang daruri, ya, yang pasti dan yang mesti. Beliau menjelaskan bahwa syariat Islam itu wajib ditegakkan. Jika tidak ditegakkan, terutama pada tema maqasid daruriyah ini, maka akan menimbulkan fasad fid dunya wal akhirah. Dan maqasidus syariah daruriyah ini beliau bagi lagi menjadi 5. Dan penyebutan kami untuk 5 ini adalah merupakan urutan, ya, tartib yang disepakati oleh jumhurul ulama. Tartib ini penting, nanti ketika terjadi benturan antar urutan pertama dan kedua, maka yang didahulukan adalah yang pertama. Antara yang kedua dengan yang ketiga, maka yang didahulukan adalah yang kedua. Begitu seterusnya. Yang pertama adalah maqasid daruriyah yang tujuannya itu adalah hifzuddin, yakni menjaga agama. Maka syariat membahas tentang arkanul iman, membahas tentang arkanul Islam, yang tujuannya adalah untuk menjaga keislaman dan keimanan seseorang. Kemudian syariat mengatur tentang hukuman bagi orang yang murtad. Nabi SAW menyatakan man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad, mengganti agamanya, maka bunuhlah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tujuannya apa? Agar kemudian orang terjaga akidahnya, terjaga keimanannya, terjaga agamanya. Islam memang tidak memaksa, bahkan dilarang memaksa orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Namun ketika seseorang sudah mengambil pilihan untuk beragama Islam, maka dia dijaga, dipagari, dibatasi agar tidak keluar dari akidah Islam. Nah, kemudian syariat mengatur itu, diantaranya adalah dengan hukuman bagi orang yang murtad. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Karena kemudian dalam Al-Quran disebutkan ya tentang larangan membunuh jiwa
bukan karena cara yang benar, ya, bukan karena alasan syariah, misalkan karena dia membunuh orang lain, atau dia melakukan pembegalan, quta'ut tariq, ya, atau karena dia penzina muhson. Itu adalah sebab-sebab yang dilegalkan syariah untuk menghukum mati seseorang. Namun jika tidak, maka itu terlarang. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan siapa saja yang membunuh satu jiwa, seolah-olah dia telah membunuh jiwa seluruhnya. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena yang dibunuh itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Kemudian jika ternyata terjadi kasus pembunuhan, maka Islam menetapkan hukum qisas. Yang hukum qisas ini hikmahnya itu adalah untuk menjaga kehidupan. Karena orang yang membunuh, jika dia sadar bahwa dia akan dibunuh, maka dia berpikir 1000 atau bahkan mungkin 1.000.000 kali untuk membunuh. Fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal. Maka syariat mengatur tentang haramnya khamar, haramnya narkoba, dan haramnya hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat bagi manusia. Al-aslu fil mudarri at-tahrim. Hukum asal terhadap hukum mudarat yang membahayakan nyawa seseorang, membahayakan akal seseorang termasuk, maka dia haram hukumnya. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl, yakni menjaga nasab. Maka Islam datang untuk mengatur interaksi laki-laki dan perempuan. Kemudian disyariatkanlah hukum-hukum munakahat. Kemudian rajam bagi orang yang berzina. Ini tujuannya apa? Agar kemudian ada kejelasan nasab, ada penjagaan nasab. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Maka Islam kemudian mengatur tentang hukum-hukum tentang bekerja, talabur rizqi. Kemudian mengatur tentang sebab-sebab kepemilikan. Kemudian sebab-sebab pengembangan harta. Yang itu secara rinci detail dibahas dalam pembahasan fikih muamalah. Kemudian termasuk Islam menjaga kehormatan harta orang lain yang jika diambil oleh orang lain dengan cara yang salah, misalkan mencuri, maka ada hukuman bagi para pencuri. Al-Quran menyebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Hukum potong tangan bagi para pencuri. Nah, inilah maqasid daruriyah yang jika syariat diterapkan, maka akan terwujudlah terjaganya agama. Orang tidak mudah untuk keluar dari Islam. Maka akan terjaga jiwa. Orang tidak mudah untuk membunuh orang lain. Kemudian akan terjaga akal. Orang tidak mudah jatuh kepada narkoba, khamar, dan lain sebagainya. Jika syariat tegak, maka ada kejelasan nasab. Jangan sampai seorang anak ini binnya bin rame-rame misalkan. Nah, ini kan tidak jelas nasabnya. Kemudian demikian pula soal harta, maka tidak akan ada monopoli kekayaan oleh segelintir orang. Seperti yang terjadi hari ini, 4 orang di Indonesia ternyata kekayaannya melebihi separuh dari penduduk Indonesia. Padahal penduduk Indonesia hari ini sudah 270-an juta. Jadi hampir 150 juta kekayaan orang di Indonesia itu sebanding dengan 4 orang saja. Nah, ini artinya ada ketimpangan ekonomi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena tidak ditegakkannya syariat. Yang hikmah dari pelaksanaan syariah itu adalah hifzul mal. Hari ini penjamretan, pencurian, bahkan perampokan kita saksikan, kita tonton setiap hari di stasiun televisi dan media-media yang lain. Ini menunjukkan bahwa harta itu belum terjaga. Jadi agama belum terjaga, jiwa belum terjaga, akal belum terjaga,
nasab tidak jelas, harta juga demikian. Nah, ini disebut dengan maqasid daruriyah. Yang kedua adalah maqasid hajiyat, yakni kelonggaran syariah, di antaranya rukhsah. Yakni ketika ada sahibur rukhsah, ya orang yang tidak diberikan keringanan oleh syariah, ya karena sebab tertentu, maka kemudian dia bisa mengambil rukhsah. Nah, hanya saja rukhsah ini bukan sesuatu yang wajib harus diambil. Dia tetap bisa mengambil azimah, hukum asal sebelum rukhsah. Nah, ini disebut dengan maqasid hajiyat, yang tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi sahibur rukhsah, ya, atau sahibul uzur, orang yang memiliki uzur, dan uzurnya ini pun uzur yang ditetapkan berdasarkan syariah. Sebagai contoh dalam perkara ibadah, bolehnya iftar atau berbuka ketika safar atau sakit. Dalam perkara muamalah, bolehnya jual beli, bolehnya utang piutang, bolehnya bai'us salam, ya, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan syariah, padahal objek akadnya belum ada, bolehnya gadai dan lain sebagainya. Kemudian dalam perkara ukubat, misalkan ada ampunan wali korban, ya, dengan hanya membayar diat bagi pelaku pembunuhan. Nah, ini disebut maqasid hajiyat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menurut Imam Asy-Syatibi ada yang disebut dengan maqasid tahsinat, yakni untuk menjaga muru'ah, menjaga bagusnya kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Misalkan dalam perkara ibadah ada ahkamu thaharah, karena ini berkaitan tentang kebersihan, ya, keindahan termasuk di dalamnya. Kemudian kewajiban menutup aurat ketika beribadah, kewajiban menggunakan pakaian yang menutup aurat ketika ke masjid. Kemudian disunnahkan memakai wewangian, ya, karena itu dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perkara muamalah, misalkan larangan jual beli benda-benda yang najis, termasuk memperjualbelikan barang-barang yang haram. Ini adalah bentuk tahsiniyat, untuk kebagusan, ya, supaya bagus. Baik, ini poin kedua. Kita lanjutkan ke poin ketiga, yakni diskursus tentang apakah maqasidus syariah itu merupakan illah ataukah hikmah. Apakah dia illatut tasyri' ataukah hikmatut tasyri'. Apa itu illah? Ringkasnya illah itu adalah al-ba'ith alal hukmi, latar belakang hukum, atau al-ba'ith ala tasyri', latar belakang pensyariatan. Sementara hikmah itu adalah natijatut tasyri', ya, hasil dari pensyariatan, buah dari pensyariatan. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah maqasidus syariah ini merupakan illah ataukah hikmah, ada dua pendekatan yang kita bisa lakukan. Pendekatan pertama adalah pendekatan nas, yakni ada atau tidaknya illah pada nas-nas yang dijadikan dalil menjadi hujjah atas adanya maqasidus syariah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan membandingkan fakta atau deskripsi illatut tasyri' dengan hikmatut tasyri'. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan nas. Pada nas-nas yang dijadikan sandaran untuk penetapan maqasidus syariah, menurut kesimpulan dari Al-Alamah Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, ternyata tidak didapati adanya illah. Jadi tidak didapati adanya illah. Baik ilahnya berupa ilah sorohah, ilah yang jelas, ilah dalalah, ilah yang ada pada makna teks, ya, pada nas, ataupun ilah istinbatah, ilat yang digali oleh seorang mujtahid, maupun ilah qiyasiyah, yakni ilah yang diqiyas dari ilat dalalah. Jadi menurut kesimpulan beliau dalam kitab beliau, yakni As-Saksiyah Islamiyah juz yang ketiga, di halaman 366, beliau mengatakan nas-nas yang jadikan sandaran untuk maqasidus syariah. Misalkan tadi ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan ayat-ayat yang lain, tidak didapati padanya itu illah. Baik tadi sorohah, dalalah,
istinbatah maupun qiyasiyah. Beliau menyatakan, fasara kaunus syariah rahmatan lil alamin laisa illata tasyri'is syariah wa innama huwa natijatul lati tahsulu minas syariah. Jadi, maka jadilah, kata beliau, keberadaan syariah sebagai rahmat bagi seluruh alam laisa illatat tasyri'is syariah. Itu bukan illah pensyariatan syariat. Namun ia hanyalah natijah, hasil atau buah yang akan diraih, akan diperoleh pada saat syariah itu diterapkan. Jadi kesimpulannya, menurut pendekatan nas tidak ditemukan ilah, baik sorohah, dalalah, istinbatah maupun qiyasiyah. Kemudian yang kedua, kita akan jawab pertanyaan ini dari sisi pendekatan fakta atau deskripsi ilah dan hikmah. Jadi mau tidak mau berarti kita perlu membandingkan. Ilah itu apa? Hikmah itu apa? Baik, kita bahas yang pertama dari sisi ta'rif atau definisi. Ilah itu sederhananya adalah latar belakang pensyariatan. Al-ba'ith ala tasyri'. Sedangkan hikmah itu adalah natijatut tasyri', buah atau hasil dari pensyariatan. Baik, supaya lebih jelas lagi kita bandingkan dari sisi di mana posisi ilah, di mana posisi hikmah. Ilah itu ada sebelum hukum. Ada sebelum hukum. Jadi ilah dulu baru muncul hukum. Ya, sebagai contoh misalkan ilah dari larangan masuk ke dalam rumah ya tanpa izin. Artinya adanya kewajiban izin. Disebutkan dalam hadis Nabi, innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar. Hanyalah dijadikan izin ketika masuk rumah itu adalah li ajlil basar, agar menjaga pandangan. Maka menjaga pandangan ini adalah al-ba'ith ala tasyri', latar belakang pensyariatan. Agar seseorang terjaga pandangannya, maka diperlukan izin supaya dia tidak terlihat aurat dari sahibul bait. Nah, maka sesuai dengan kaidah al-illatu tadurru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ini nanti poin ketiga selanjutnya. Jika di rumah seseorang itu hanya ada istri dan anak-anaknya misalkan, tidak ada orang lain, dia masuk ke rumah dia, maka hukum atau kewajiban menundukkan pandangan ini menjadi hilang. Karena tidak ada lagi orang yang harus dia jaga dirinya dari memandang aurat perempuan itu. Nah, ini dari sisi poin ketiga ya. Nah, kemudian sementara hikmah itu ada setelah pelaksanaan hukum. Sebagai contoh saum tadi. Setelah seseorang itu berpuasa, maka akan terwujud la'allakum tattaqun. Setelah seseorang itu sholat sesuai dengan syarat dan ketentuannya, rukunnya, dijaga pembatal-pembatalnya, maka tercegahlah dia dari fahsya wal munkar. Dan lain sebagainya. Jadi, ringkasnya hikmah itu adalah hasil atau buah dari pelaksanaan syariah. Kemudian, poin ketiga yang membedakan antara ilah dengan hikmah adalah jika ilatnya itu ada, ya, maka hukum ada. Jika ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Ini menjadi dasar bahwa ilat itu sebelum hukum. Karenanya tadi kaidahnya adalah al-illatu tadurru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Sementara hikmah, karena dia adalah buah dari pensyariatan, maka terkadang ia terwujud, kadang ia hadir, terkadang dia gaib, tidak terwujud. Ada orang yang sholat dan meraih tanha anil fahsya'i wal munkar, namun ada orang yang STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholat tapi juga korupsi, ya sholat tapi makan riba. Nah, ini artinya hikmah dari pensyariatan sholat tidak terwujud. Ada orang yang sholat Ramadan kemudian menjadi pribadi yang muttaqin. Namun ada juga keluar dari Ramadan justru balas dendam. Dia lampiaskan nafsunya bagaikan seekor singa yang 1 bulan di penjara setelah itu dibebaskan. Nah, ini artinya apa? Ada hikmah yang terwujud, ada hikmah yang tidak terwujud. Nah,
Jadi kesimpulannya apa? Dari dua pendekatan ini, jadi jika hikmatut tasyri' secara umum tadi adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Nah, kenyataannya ternyata jalbul masalih wa dar'ul mafasid ini adalah buah dari pensyariatan. Yang kadang bisa terwujud, kadang juga tidak. Ya. Dan jalbul masalih wa dar'ul mafasid ini tidak ditemukan illah, ya, baik itu sorohah, dalalah, istinbatah maupun qiyasiyah tadi. Maka kesimpulannya, ya, maqasidus syariah, baik yang secara global, baik yang secara hukum per hukum, kasus-kasus hukum tertentu tadi, baik yang doruriyah, baik yang hajiyah, baik yang tahsiniyah, tadi itulah hikmatut tasyri', bukan illatut tasyri'. Ini kesimpulan kita pada kajian kali ini, dan inilah sebenarnya yang dimaksud illah oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ketika beliau menyebutkan illah, kemudian beliau mendeskripsikan bahwa illah yang beliau maksud itu adalah hikmah. Jadi bukan illah dalam arti latar belakang pensyariatan. Nanti bisa dicek dalam kitab Al-Muwafaqat, juz yang pertama, halaman 411. Beliau menyebutkan, wa ammal illatu, adapun illah, fal muradu biha, yang dimaksud dengan illah ini, kata Imam Asy-Syatibi, al-hikamu. Itu adalah hikmah. Al-hikam, jamak dari hikmah. Itu adalah hikmah-hikmah. Wal masalihul lati ta'allaqat bihal awamiru awil ibahah. Atau masalih-masalih, maslahat-maslahat yang itu berkaitan dengan perintah-perintah, ya, baik wajib maupun sunnah, wal ibahah, maupun perkara yang mubah, kata beliau. Wal mafasidul lati ta'allaqat bihan nawahi, dan kefasadan yang itu berkaitan dengan larangan-larangan, baik yang haram maupun yang makruh. Jadi beliau sebutkan illah yang dimaksud itu satu hikam, jamak dari hikmah. Dan yang kedua al-masalih. Yang masalih itu berkaitan dengan perintah, baik yang wajib, sunnah, maupun perkara yang takhyir, pilihan, mubah. Dan yang ketiga beliau sebutkan tentang mafasid, yang itu berkaitan dengan larangan. Jadi jelas artinya Imam Asy-Syatibi ketika menyebutkan illah itu maksudnya adalah hikmatut tasyri'. Maka terakhir konsekuensinya dari kesimpulan di atas, maqasidus syariah adalah hikmah atau ghayah, tujuan dari syariah. Maka cara mewujudkannya adalah dengan tatbiqus syariah, menerapkan syariah, bukan dengan mendekonstruksi syariah. Ya, mengatakan seolah-olah ini sesuai syariah dengan alasan ada manfaat menurut pikiran manusia. Nah, tidak demikian. Imam Asy-Syatibi juga sebutkan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, penentuan maqasidus syariah itu adalah dengan ketentuan syariah pula, bukan dengan akal maupun nafsu manusia. Ya, jadi tatbiqus syariah itu akan menghasilkan maqasidus syariah. Nah, pertanyaannya kemudian syariah yang seperti apa agar terwujud maqasidus syariah, terutama rahmatan lil alamin tadi? Jawabnya adalah syariah yang kafah. Karena syariah sendiri menyatakan udkhulu fisilmi kafah. Kafah baik akidahnya, perkara ibadahnya, hingga muamalah dan siasahnya. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan, agar syariah bisa dilaksanakan secara kafah, selain harus diwujudkan oleh individu-individu yang muttaqin, kemudian masyarakat yang beramar ma'ruf nahi mungkar, namun yang ketiga juga harus ada institusi pelaksana syariah. Yang institusi pelaksana syariah itu menurut ketentuan syariah namanya adalah imamah atau khilafah. Demikian, semoga kajian tentang maqasidus syariah ini jelas, kita bisa memposisikannya dengan benar, dan setelah ini kita beramal, bersikap, menyampaikan pandangan atau opini yang benar pula tentang maqasidus syariah. Jangan sampai maqasidus syariah dibajak sedemikian rupa sehingga menjadi alat untuk mendekonstruksi, mendesakralisasi, bahkan mendeislamisasi ajaran Islam.
Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.